Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk pembahasan kita masih lagi lanjutan daripada sebelumnya, yaitu bagaimana kita nak mengontrol diri kita mengikut peredaran zaman, terutamanya waktu-waktu yang dita'zimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram, kemudian Rajab. Kita berada pada bulan Rajab, salah satu bulan yang dita'zimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan kepada kita untuk berhati-hati dan berwaspada, sebab dosa yang kita buat akan berlipat ganda dia punya dosa. Bila mana kita berbuat baik juga pahala dia berlipat ganda. Bahkan dengan adanya bulan ini sangat memprihatinkan kepada banyak as-salafus salih, terutamanya sahabat, maka mereka berpuasa 1 bulan Rajab penuh, bahkan 4 bulan daripada Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram, kecuali hari lebaran lah, ditambah dengan bulan Rajab. Kenapa demikian? Karena formula sistem pemikiran Islam di dalam subjek yang dikatakan usulul fiqhi. Usul fikih menerangkan yang kita pahami bahwa manusia ini bila mana dia tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, pasti dia akan terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, meskipun kita seorang, kalau kita sibukkan diri kita membaca Al-Quran, kita tidak pikirkan benda-benda yang negatif. Nah, pemikiran kita akan terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tidak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatik syaitan akan merosakkan pemikiran kita, menyuruh kita mengkhayal yang bukan-bukan. Nah, makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bekalan kepada kita supaya kita terus membaca Al-Quran dan memilih daripada Al-Quran ini dan semua kitab kita yang dulu 4 kalimat atau 5 kalimat
untuk dijadikan sebagai bekalan kita di dalam kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bekalan ini, Suratul Kahfi menjelaskan, surah yang mesti kita baca pada malam Jumat dan hari Jumat supaya kita dijaga sampai Jumat depan, dijaga daripada perbuatan maksiat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang saleh. Ditafsirkan oleh ulama yang dimaksud al-baqiyatus salihat, secara prinsipal, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir yang menunjang dan menjamin kehidupan kita dunia akhirat. Dan di dalam 4 kalimat inilah rezeki makhluk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana nikmatnya secara berterusan. Kalau kita nak hitung, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Sebab Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau nak hitung nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu wahai manusia, kamu tak sanggup. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Seorang alim namanya Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali As-Saqqa, bukan penulis buku ini. Dia orang Azhar, pemikir Islam dia. Dia kata, aku cek kesehatan dengan seorang pakar kesehatan, dan dia memberitahukan kepada saya bahwa manusia, dia punya sel berganti, juta-juta berganti sel dia. Kita tak boleh hitung setiap detik. Sel-sel ini yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang besar. Kalau sel-sel ini tak berganti, berarti kita akan mengendap penyakit. Keseimbangan di dalam tubuh badan kita akan bermasalah. Zat gula kita tinggi, zat garam kita tinggi, akhirnya emosi kita tinggi, kolesterol kita tinggi. Dia akan serang buah pinggang kita. Bila mana sel-sel ini tidak seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggantikan sel-sel kita sahaja dalam 24 jam setiap kita bernapas, tapi Allah mengatur supaya kita boleh berpikir dengan baik. Waktu kita sujud, darah kita akan lebih banyak mengalir kepada kepala kita supaya pemikiran kita baik, darah sampai kepala kita. Kalau tak, kita akan bermasalah. Itu baru satu dikaji oleh pakar kesehatan. Makanya itu di Amerika sekarang ini ada satu muassasah yang mengkaji tentang mukjizat Al-Quran. Muassasah ini bukan orang Islam yang kaji, orang kafir. Dia mengkaji segala perjalanan umat Islam melalui Al-Quran, baik dari segi ibadat maupun atau muamalat. Di antara mereka kaji dari segi ibadat, umat Islam ditekankan waktu salat supaya berdempet-dempetan, bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Itu yang ditinta tuh.
Nah, untuk apa tuh? Kalau kita kaji dari segi nas, supaya syaitan tidak masuk di celah-celah kita untuk membisikkan kita benda-benda yang kotor waktu sholat. Nah, waktu sholat ini syaitan akan memperingatkan perkara-perkara yang pelik. Kemungkinan perkara itu waktu kecil kita lupa dah, dia datang balik waktu sholat. Nah, itu ditinjau dari segi riwayat. Mereka mengkaji secara saintifik. Mereka kata bila mana umat Islam ini sholat dengan berdempet-dempetan, maka perjalanan elektrik manusia ini akan normal. Allah. Nah, jadi waktu kita kopi mesti ditutup, itu bertentangan dengan kajian saintifik. Nah, makanya itu as-salafus salih, bila mana muridnya mengatakan, "Tok Syekh, aku sakit, tak boleh datang untuk belajar." Dia kata, mari belajar. Masuk masjid. Untuk apa? Karena masjid ini terdapat orang-orang rohaniyun, para malaikat datang di sini mendoakan kita. Kan begitu? Nah, bila mana kita ada di masjid dalam keadaan kita suci berwudu, tidak bercakap tentang dunia dalam riwayat, maka kita meskipun duduk dianggap kita salat. Malaikat mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu, maafkan dia ya Allah, tunaikan hajat dia, mudahkan urusan dia. Jadi itu masjid ini tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau kita punya projek besar, yang pertama kita nak jumpa orang besar, sebab dia nak luluskan projek kita, itu otomatik. Dan kita akan mencari orang yang dekat untuk sampai kepada orang besar, biar projek itu desain cepat, kan begitu? Itu otomatik. Nah, kalaulah saya ini orang biasa saja, orang-orang projek minta didoakan, nah bagaimana orang yang dekat dengan orang yang berkuasa? Tentu lebih lagi. Nah, itu perumpamaan di dalam kehidupan kita dengan kehidupan akhirat. Nah, makanya kehidupan kita di dunia ini merupakan kehidupan reality untuk akhirat kita. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya, dunia itu mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam. Kita mesti mengadakan perumpamaan. Kalau di dunia ini kita nak maju, mestilah kita bersungguh-sungguh bekerja. Nah, kalau kita nak maju, mestilah bersama dengan orang-orang yang punya power. Kalau kita nak power, nak maju, mestilah kita bersama dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam negara. Kan begitu? Sehingga orang Arab mengatakan, man jawara aziman fahuwa azim. Barang siapa yang duduk di samping orang yang agung, pasti dia agung. Biasanya saya pernah dipanggil di satu tempat untuk menghadap di istana. Ya tentu, nak menghadap istana, kita mesti perbaiki di kita punya gerak langkah kita. Pertama saya pergi beli kasut baru. Nah, setelah saya tak punya kasut baru, pergi beli kasut baru. Nah, pakai jubah yang bagus, kasut yang baru, mesti kita latihan jalan. Nah, sebelum masuk di istana ada protokol, cara melangkah ke depan mesti ada. Kalau tak kita gagal. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum masuk pintu masjid, mesti pandai-pandai untuk mendapatkan keridhaan Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan rezeki yang paling tinggi dan paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk kita berdoa di pintu masjid. Nah, dan sebelum berdoa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhanbi. Nah, hapuskanlah dosa-dosa saya ya Allah. Kemudian waftahli, dan bukakanlah untuk saya abwaab rahmatik, pintu-pintu surga kamu. Pintu-pintu surga ada 8. Kenapa dia mengatakan Allahumma ighfir li dhanbi? Nah, mesti kita berselawat dulu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita suci dan supaya kita bersih. Nah, orang yang punya bermasalah nak sign kontrak dengan kerajaan mesti dicek. Nah, apakah dia bukan orang yang bermasalah, terutama dicek akan berkaitan dengan dia punya dicek oleh SPRM. Nah, dia bukan orang masalah kan? Kalau orang bermasalah tidak mungkin desain dia punya projek. Allah lebih dari itu lagi. Sebelum masuk di masjid bersihkan diri. Tapi itu hanya perbandingan yang sangat-sangat rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala, selama hambanya datang sungguh-sungguh kepadanya, Allah akan membukakan pintu secara luas-luas. Dia kata, bila mana aku berjalan kepada aku akan berlari menyambut engkau. Nah, ini hanya perbandingan dalam kehidupan dunia. Bagaimana kira-kira kalau dia lari? Sebelum jam 9 sudah ada di masjid. Sebab pembahagian rezeki di masjid ini terutamanya pada hari Jumat. Makanya itu para sahabat yang tinggal di tempat jauh, hari Kamis sudah ada di Masjidun Nabawi untuk beriktikaf demi solat Jumat. Allah, kita tidak tahu. Kan dikatakan orang yang datang di masjid pada hari Jumat yang awal seakan-akan mendapat ontah. Nah, kemudian kerbau, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Khatib naik di mimbar, ditutup pintu hadiah, tak ada dah. Sah dia katakan dia punya solat Jumat, tapi penghargaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditutup. Sebab apa? Sebab kita tidak menjaga nikmat yang Allah tawarkan kepada kita yang besar itu pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, yang dikatakan bila mana pada hari Jumat ini selamat, kita boleh berada di masjid dengan baik, kita menjaga adab-adab masjid, maka sampai Jumat depan kita akan selamat. Nah, jadi itu hanya membicarakan tentang walhamdulillah, subhanallah, subhanallah gitu juga, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat yang kurang. Sifat negatif. Kita mesti membersihkan hati kita, benak kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, Maha power. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan sesuatu daripada kita. Kalau sudah bersih, baru kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa demikian? Sebab orang yang mengatakan subhanallah boleh mensucikan Allah dan boleh bertahmid kepada Allah. Setiap dia bertahmid akan mendapatkan pahala seluas langit dan bumi dalam hadis sahih. Ini bukan hadis dhaif ni. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Nah, maka itu juga rahasianya kenapa suratul Kahfi mengatakan wal baqiyatu as-salihatu khairun
inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini dia nih. Dan amalan yang saleh itu merupakan amalan yang menanggung kita, menjamin kita di dunia dan di akhirat. Nah, bila mana kita ucapkan sekali saja. Nah, bagaimana orang yang mengucapkan 33 kali lepas salat? Kayanya lah dia antara langit dan bumi. Nah, bagaimana kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, maka sempurnalah akidah dia. Bila mana sempurna akidah kita, la ilaha illallah, terutamanya waktu kita nak berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat husnul khatimah dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataan dia sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum dicabut nyawanya, tak bercakap apa yang berkaitan dengan dunia, pasti dijamin masuk syurga. Semudah itu kah? Lah, bukan. Kita mesti membiasakan diri kita dari sekarang. Nah, supaya kita boleh mendapat keistimewaan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah merupakan amalan yang menunjang kita, tapi mesti tahu rahasia dia, apa makna dia. Nah, kenapa 4 kata ini atau 5 kata ini merupakan kesimpulan daripada Al-Quran? Kata Imam Izzuddin Abdul Salam dalam bukunya Al-Aqidatul Islamiyah. Nah, ini merupakan kesimpulan Islam. Barang siapa yang memahami maknanya dengan tepat, maka akidah dia akan meresap di dalam hati. Akidah yang meresap di dalam hati dapat dibuktikan melalui amalan kita. Nah, betapa rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan berkumandang ke langit, kita sudah siap-siap berwudu, sudah siap-siap nak pergi masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana azan berkumandang ke langit, dan azan ini merupakan kesimpulan Islam. Nah, yang ditekankan kepada kita untuk mengulanginya waktu tukang azan berazan, jangan bercakap, boleh mendapatkan su'ul khatimah, dianggap kesimpulan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana azan, maka tidak mengenal orang-orang yang di sekeliling dia. Allahu Akbar. Tak kenal. Orang yang paling tak kenal. Menghadap kepada Allah. Kajian ilmu namanya al-ihsaiyah, untuk menghitung kalimatul azan. Kalimat azan mengandungi 50 kata. Setiap kata itu 6 memberikan 10 hasanah. Jadi 50 hasanah kali 10 secara prinsipal. Tapi dalam hadis mengatakan kadang 10 itu ditambah lagi menjadi 70, menjadi gandaan, tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala, meskipun Islam menggalakkan amalan yang banyak, kita banyak rokok, sujud, banyak puasa, tetapi yang paling ditekankan kualiti daripada solat kita. Waktu kita sujud, bagaimana kita menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada agung di dunia ini, dalam kehidupan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita mengagungkan Allah waktu kita rokok, bahwa tidak ada agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Waktu kita masuk di masjid, tidak ada agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama ada di saf yang pertama, itulah yang berhak duduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya itu hak dia. Waktu sujud tidak ada yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita rokok untuk mengagungkan Allah.
dan kita sujud mengatakan tiada yang tinggi di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang yang paling dekat, kata Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia sujud. Maka mintalah apa yang nak diminta. Naam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh tak kita mengucapkan sekali sebagaimana ditekankan oleh Imam Ghazali, kita merasakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang paling tinggi, tidak ada yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita renungkan itu sekali sahaja, mengalahkan ribu-ribu kata subhana rabbiyal a'la yang kita tidak paham maknanya dan kita tidak renungkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya lain. Makanya itu dikatakan boleh digandakan kepada gandaan tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat daripada secara kualiti amalan kita. Satu sujud boleh membebaskan kita daripada api neraka. Satu sujud. Makanya itu salat tarawih 20 rakaat yang macam roket tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih 2 rakaat yang penuh dengan khusyuk, menta'zimkan Allah dan meninggikan kedudukan Allah jauh daripada 1000 rakaat. Al-Imam Abu Hanifah 2 rakaat salat tarawih boleh khatam Al-Quran 30 juzuk. Itu namanya quality. Boleh tak kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, walaupun bagaimana ilmunya itu orang tinggi untuk mengkaji subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sebelumnya kita ucapkan bahawa la ilaha illallah kesimpulan daripada subhanallah walhamdulillah. Manusia tak akan mampu untuk mensucikan Allah kalau tidak ada bantuan daripada Allah. Tidak mungkin bersyukur dan bertahmid kepada nikmat yang Allah limpahkan kepadanya kecuali ada bantuan daripada Allah. Dan tidak mungkin memperkasa akidah dia kecuali ada bantuan daripada Allah mengatakan la ilaha illallah. Orang kafir sudah tahu bahawa umat Islam kalau sudah sampai mengucapkan la ilaha illallah maka selamat dia. Makanya itu orang kafir memproduksi makanan dan minuman. Ini bukan cerita saya, itu cerita gereja tahun 2000 nggak salah, 2000 atau 99, diusahakan supaya makanan dan minuman yang diekspor ke negara-negara Islam dimasukkan lemak babi supaya umat Islam tidak boleh mengucap. Bukan saya bilang, itu Persatuan Gereja Dunia yang cakap, buka internet. Kita tak menghasut, tapi itu pernyataan mereka. Berarti memanglah kata-kata la ilaha illallah merupakan mutiara dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah terdapat di dalam satu hadis mengatakan benteng Allah adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang bernaung di bawah benteng Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah, maka dia akan selamat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tidak diperselisihkan tentang dia punya sumber berita atau yang dikatakan sanad. Kita tak sanggup mensucikan Allah, bertahmid kepada Allah, memperkasa akidah kita dengan la ilaha illallah. Bahkan dikatakan meskipun tidak ada amal, selama kita punya la ilaha illallah betul, akan masuk syurga. Abu Dzarrin Al-Ghifari, sahabat yang mulia, mendengarkan berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Kata Abu Dzarrin Al-Ghifari kepada Rasulullah, wa in saraqa
wa in zana wa in saraqah, meskipun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah, tetap masuk syurga? Rasulullah ulang-ulang, wa in zana wa in saraqah, meskipun dia berzina dan mencuri. Diulang-ulang oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Naam. Kemudian Rasulullah mengatakan, raghma anfi Abi Dzarrin, meskipun Abu Dzar nak menghalang, Allah akan memasukkan syurga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi tuan-tuan puan-puan, tidak semudah itu. Amalan kita ini merupakan penolong waktu kita nak dicabut nyawa. Orang yang punya amalan tidak betul, tidak akan ditolong untuk mengucapkan la ilaha illallah, terutama di kubur. Amalan kita datang untuk membantu kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Sebab amalan kita ini merupakan tafsiran daripada la ilaha illallah. Makanya itu orang musyrikin waktu dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah oleh Rasulullah, katakan la ilaha illallah, saya tanggung bagimu masuk surga. Mereka tak nak. Jadi tak dah bahawa mengucapkan la ilaha illallah ada sanksi dia, bukan semudah itu. Orang jahiliyah pun celek juga. Walau bagaimanapun kalau dia mengucapkan 4 kata ini, pada zahirnya dia adalah orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam mengatakan, kita tak sanggup memberikan hak daripada 4 kata yang mulia ini kecuali kita mengucapkan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya untuk menjauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu disuruh mengucapkan wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dalam riwayat yang lain. Makanya itu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan ayahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam Isra Mi'raj, dipesankan, salam kepada umatmu wahai Muhammad, dan beritahukan bahawa tanah syurga sangat subur. Tanaman dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh tak kita memperbanyak membaca 4 atau 5 zikir ini yang menunjang kehidupan kita pada bulan Rajab? Bila mana bulan Rajab selamat dengan memperbanyak zikir. Sebelumnya kita berselawat kepada Rasulullah dan kita beristighfar kepada Allah dan mengucapkan ini, kemudian ditutup lagi dengan selawat, maka sempurnalah amalan dia pada bulan Rajab. Istighfar yang dituntut pada bulan Rajab diusahakan 70 kali atau 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagian ulama mengamalkan 70, ada 71, ada 100. Kata sahabat, seorang sahabat, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar ini, saya hitung 100 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam buku yang saya baca, Kanzun Najah, ada tambahan, Rabbi ghfirli warhamni, ada warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, kalau kita boleh ucapkan waktu pagi 100 kali atau 200 kali dengan 2 ibarat yang berlainan, petang sesudah maghrib 100 kali Allah, ditambah dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka orang tu sungguh suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia mengucapkan sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar yang mesti kita hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Terutamanya kita sudah salat, maka tidak ada yang melarang dia masuk surga kecuali mati saja. Maksudnya apa? Setelah mengucapkan sayyidul istighfar, seandainya mati, ditangguh masuk surga. Ditambah dengan wiri-wiri yang lain, terutamanya kita disuruh membaca ayatul kursi, ditekankan pada bulan ini supaya memperbanyak zikir-zikir, terutamanya dari Al-Quran yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Disuruh berpuasa meskipun tidak warid tentang menggalakkan berpuasa pada bulan Rajab, tetapi ulama melihat kalaulah bulan-bulan yang lain kita ditekankan berpuasa, terutamanya hari Senin dan Kamis dan ayyamul bid 13, 14, 15 dan ayyamus sud 27, 28, 29 digalakkan, apalagi bulan haram yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sama sekali engkau menzalimi diri kamu dengan berbuat maksiat. Bila mana kita tidak sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, pasti kita akan berbuat maksiat. Itu otomatik. Nah, sebab karin yang ada di badan kita tidak memberikan peluang kepada kita untuk beramal soleh. Jadi kita diminta pada bulan Rajab ini, perbanyaklah kita istighfar. Sedia adalah bulan istighfar, bulan pendekatan kepada Allah, dan banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin. Sebagian ulama membaca fi Rajabah, tapi yang warid dalam Musnad Ahmad bin Hanbal mengikut majoriti ulama, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami ya Allah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikanlah kami peluang untuk sampai pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebab kita disuruh untuk mengadakan pendekatan kepada Allah, berdamai dengan Allah dengan kita istighfar, merenungkan apa yang kita telah buat, siapa yang kita zalimi, dan itu paling berat dalam bab al-muraqabah wal muhasabah. Sangat penting mengikut zaman, kita mesti perhatikan. Bila mana Rajab ini penuh selamat, maka kita akan masuk pada bulan Sya'ban selamat. Bila mana Sya'ban selamat, maka insyaAllah Ramadan kita akan selamat. Bila Ramadan selamat, insyaAllah kita akan mendapatkan mutiara berkat Lailatul Qadr yang dikatakan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang sempat Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang terlalu dihapuskan oleh Allah. Perawi-perawi hadis yang sahih juga meriwayatkan dihapuskan dosa-dosanya yang terlalu. Tapi tambahan di dalam hadis Ahmad bin Hanbal, hanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal saja yang meriwayatkan, "Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Kalau dosa-dosanya akan datang dihapuskan, berarti dia penghuni syurga dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita akan melanjutkan lagi pembincang kita tentang bagaimana kita mengadakan muraqabah, muhasabah pada bulan Rajab. Bagaimana kita boleh menjaga bulan Rajab ini supaya kita menjadi orang yang terpilih masuk pada bulan Sya'ban dan untuk mendapatkan berkat Lailatul Qadar. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapat manfaat di sisi kita, dan mudah-mudahan Allah menerima kita. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan warzuqna barakati Lailatul Qadr waj'alna min ahliha islaman wa imanan wa ihtisaban wa ihsanan wa ihtisaban wa a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi masyarik al-ardi wa magharibiha
وخاصة إخواننا في غزة وفلسطين انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين واحفظ هذه البلدة ترنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.